harusnya malam ini kita open tetap muka di kelas, tapi saya belum bisa ke kampus, artinya kita online. Untuk malam hari ini masuk ke pertemuan ke-10, yaitu topiknya kita buat RPA untuk browser. Untuk set materinya sudah saya postkan di kampus, beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian cek, download, baca, pahami. Kalau ada yang ditanyakan, monggo silakan. Kemudian ini kontrak perkuliahan untuk malam hari ini, untuk mata kuliah ini, dan juga bobot untuk penilaian mata kuliah ini. Untuk narasumbernya saya masih belum dapat. Nanti kalau misalkan sudah dapat saya informasikan. Kemudian juga kalian kalau sudah dapat narasumbernya juga informasikan ya. Semoga nanti kita bisa mengadakan seminar untuk mata kuliah otomasi sistem ini. Oke. Kemudian untuk tugasnya jangan sampai lupa paling lambat sebelum UAS. Kemudian UTS sudah kemarin, selanjutnya nanti UAS. Kemarin UTS, selanjutnya UAS nanti berkelompok demo implementasi proyek otomasi sistemnya. Untuk UAS-nya terserah mau lanjutkan dari proyek UTS kemarin ataupun dengan proyek yang berbeda. Oke. Kemudian kita langsung saja. Jadi hari ini kita bikin RPA, di mana RPA-nya menggunakan browser, yaitu yang saya gunakan Google Chrome. Terserah kalian mau menggunakan Mozilla ataupun yang lainnya, terserah. Itu bisa juga. Oke, kita langsung diawali, kita buat RPA. Nah, sini saya klik proses. Ntar ada yang masuk. Dimana RPA ini di browsing tentang cuaca di suatu daerah, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Jadi variabel bisa di mana saja. Nah, ini prosesnya saya bilang misalkan nama proyeknya cuaca. Kemudian lokasinya saya taruh di C, daerah di kanan, folder cuaca. Oke, saya folder semua, klik. Kalau dari set materinya diawali dengan input dialog. Sambil nunggu ini, jadi input dialog itu, nah ini berupa tampilan nanti mengisikan di dalam textbox, yaitu nama daerahnya, dimana judul dari dialog titelnya yaitu cuaca hari ini. Kemudian input labelnya masukkan nama kota, berupa inputnya textbox, itu nanti yang kita isi. Ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Kalau kita cek, nah ini sudah saya X, kemudian klik plus. Nah, kita akan coba tambahkan input dialog. Input dialog. Oke, double klik. Jadi kita ada yang masuk di atas. Oke, saya lanjutkan. Di sini kita isikan dialog detail, judulnya cuaca hari ini. Kemudian di labelnya sama tanda kutip ya, awal makjiran. Masukkan nama kota. Contohnya seperti ini, kita coba jalankan. Saya kasih dekat, maka kelihatan enak. Gini aja apa-apa. Nanti berupa tampilannya form yang berisi satu label, satu textbook, dan button OK. Dimana judul formnya itu cuaca hari ini. Nah, seperti ini. Oke, ini namanya input dialog cuaca hari ini. Kemudian labelnya masukkan nama kota. Nah, di sini isi textbook terserah kita ketik nama daerah mana saja, baik itu lokal, baik itu dalam negeri ataupun di luar negeri ya.
sini nanti ketika kita memasukkan nama di dalam textbox harus kita simpannya berupa variabel sementara. Kita buat klik kanan, create variabel, namanya var kota. Var kota ini nanti akan menyimpan ketikan yang kita ketik, kemudian klik OK. Nanti selanjutnya kita bisa menampilkan message box. Message box ini fungsinya untuk memastikan var kotanya itu tersimpan tidak dari isinya di dalam variabel ini. Nanti akan memunculkan teksnya itu berupa dari variabel var kota. Nah, sekarang kita coba. Ini terlihat tidak file yang saya share WPad-nya? Halo? Terlihat tidak? Terlihat Pak, jelas Pak. Oke. Nah, selanjutnya misalkan saya ketikkan Jakarta. Dan klik OK. Nah, nanti muncul message box. Nah, berupa Jakarta. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk memastikan kita mengisi di input box ini terisi ke dalam variabel. Variabelnya saya munculkan berupa pesan Jakarta. Nah, selanjutnya baru kita membuat RPA-nya untuk membuka aplikasi browser. Kita tambah klik lagi di bawahnya ini plus use aplikasi atau browser. Double klik. Nanti akan membuka aplikasinya new window seperti kemudian silakan ke google.com. Jadi nanti RPA ini akan membuka langsung situsnya google.com. Tampilannya seperti ini. Oke, nah sekarang kita tunggu untuk application-nya. Nah, ini tergantung nanti aplikasi sudah terinstall di dalam satu PC atau laptop. Semakin banyak, nah semakin lama. Contohnya di laptop saya ini lumayan banyak aplikasi yang saya terinstall, jadi lumayan lama. Tapi kalau misalkan sedikit cepat. Nah, ini sudah. Kita lihat di bawahnya sedang dibuatkan blok diagramnya. Nah, sekarang kita klik indicate di sini. Klik dan kita arahkan ke ini. Nanti akan muncul, kita tunggu ya session helpernya sampai muncul. Nah, ini udah muncul, baru kita arahkan ke si browser. Saya menggunakan Google Chrome. Klik. Nah, nanti dapatkan target video selectornya, klik confirm. Nah, kalau sudah nanti akan terlihat indicate-nya, URL-nya. Oh, membuka aplikasi browser, ini URL-nya. Nah, di sini nanti kita akan mencoba mengetikkan cuaca hari ini di Jakarta. Enter. Nah, nanti akan muncul tampilannya contohnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita buat. Nah, selanjutnya berarti kita di dalam Google Chrome ini di do. Nah, ini kita tambahkan the script yaitu type into. Nah, di sini nanti kita coba untuk mengetikkan kata-katanya. Nah, kita klik indicate. Nah, kita arahkan dia mengetik di mana. Nah, di sini. Oke. Kita klik targetnya. Nah, nanti dia dapat collecting. Kalau misalkan sudah selesai, kemudian klik confirm. Nah, di sini kita ketikkan teknisnya mau ketik apa. Ada memberi tanda kutip untuk awalan dan akhiran. Kita ketikkan cuaca hari ini di spasi. Nah, kita tambahkan namanya tadi var kota, variabel yang sudah kita buat. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya tekan enter. Nah, kita tambahkan di bawahnya lagi masih di dalam Google Chrome yaitu keyboard shortcut. Keyboard shortcutnya apa? Yaitu pencet tombol enter. Key
browser google.com, kemudian akan dipaksa untuk mengetikkan cuaca hari ini di Papua dan enter. Nah, dapat ya kan. Nah, selanjutnya ini kita menggunakan teknik scraping. Teknik scraping itu apa? Teknik untuk mengambil atau mendapatkan data. Misalkan kayak tadi, ada bacaan data apa? Datanya pertama ini data dari suhunya. Data yang kedua yaitu dari ini ya cuacanya. Jadi ada dua data yang kita ambil scrap. Oke, nah di sini kita tambahkan masih di dalam Google Chrome ya, masih di dalam Google Chrome, yaitu di dalam do-nya ini, kemudian kita tambahkan plus yaitu get text. Oke, kita klik. Nah di get text ini kita arahkan nih, indicate kata-kata mana yang mau kita ambil. Nah pertama yang ini, kita klik targetnya, kemudian dia tandain, kemudian confirm. Nah di sini ketika dia sudah mengambil data itu nanti akan kita simpan. Nah, di sini kita tambahkan data manager, ya kan? Klik kanan, new global variable. Kita tambahkan apa? Ini namanya var suhu. Oke. Nah, udah kita buatkan ini variabelnya, dan di sini tadi yang udah kita buatkan kita tandai, kita taruh nanti datanya di sini di text value namanya var suhu. Nah, berikutnya kita tambahkan lagi get text untuk mendapatkan data cuaca. Klik, nah ini cuacanya. Kalau ini di atas itu tanggal sama jamnya, tapi kita ngambil data yang ini cuacanya berawan. Oke, confirm. Nah, di sini juga kita buatkan variabel barunya. Klik kanan, new global variable, namanya var cuaca. Oke. Kemudian kita isikan juga di propertinya si get text yang kedua ini, di input output di text value di sini yaitu var cuaca. Nah, sudah pada scraping ini, selanjutnya kita tambahkan yang namanya flowchart. Oke, flowchart itu buat apa? Flowchart itu untuk condition statement. Misalkan ada pemilihan kondisi. Nah, pemilihan kondisinya seperti apa? Seperti ini. Nah, ya. Oke, dari awal ini yang input jaraknya, kemudian ini unsur pesannya, membuka file explorer, membuka aplikasi browser, kemudian ini untuk mencoba untuk browsing, enter, kemudian muncul hasilnya, selanjutnya scraping, mengambil suhu, mengambil cuaca, dan ini ada flowchart untuk ada ketiga kondisi statement pemilihannya. Yang pertama cuaca dingin, cuaca panas, dan cuaca tidak dingin dan tidak panas. Nah, di sini kita buatkan di dalam flowchart seperti ini, yaitu sudah kita buatkan. Nah, ini kita dapat klik di sini. Nah, sini contoh seperti ini merupakan start. Nah, untuk setiap statement ini namanya assign. Oke, berarti ada 3. Itu yang pertama. Kemudian ini cuacanya, dia kondisi suhunya kurang dari 30. Nah, berarti ada yang namanya flow decision. Nah, flow decision ini kita buat yang pertamanya, flow decisionnya ini untuk cuaca dingin. Saya lupa. Ini display name-nya cuaca dingin. Oke. Kemudian not ini saya hubungkan ke sini, dan berikutnya ini saya bukan ke set, ini ke true ya. Nah, kalau true apa? Kalau ini berarti pakai baju tentara, di mana
C integer var suhunya. Di sini yang di decision ini kondisinya saya klik, kita isikan CINT itu convert to integer, dimana var suhu yang dari saya buat itu berupa tipenya string berupa kalimat. Nah, ini saya rubah ke angka, nanti angkanya dibandingkan kurang dari 30 tidak. Nah, kalau dari kurang dari 30 maksudnya ke sini. Di sini nanti berarti baju tebal, disimpan ke variabel var pakaian. Nanti kita buat di kanan yang global variabel namanya var pakaian. Oke, variabel yang tambah baru kita set biasanya di sini bertemu untuk variabelnya yaitu var pakaian. Kemudian untuk set value-nya yaitu baju tebal. Nah, untuk yang selanjutnya ini cuaca. Kalau kondisinya lebih dari 35 berarti panas. Nah, kita tambahkan lagi flow decision-nya. Nah, ini yang kedua. Berarti selain dari yang ini masuk ke sini. Di sini namanya cuaca panas. Oke. Nah, di sini kondisinya kalau cuaca suhunya lebih dari 35. Nah, kalau lebih dari 35, sennya berarti yang nilai inputnya itu dia di sini pakai baju tipis. Kemudian variabelnya juga sama, var pakaian. Jadi tuliskan var pakaian dan ini set value-nya itu tipis. Kemudian nah, yang statement yang ketiga ini tidak panas dan juga tidak dingin. Ini maksudnya ke true. Di sini yaitu baju santai. Oke, ini saya tuliskan variabelnya berarti pakai yang sama, var pakaian, set value-nya yaitu baju santai. Sudah selesai. Baru kita balik lagi ke yang tadi. Nah, dimana di Google Chrome sampai WhatsApp. Nah, berikutnya ada kata-kata yang sudah saya ambil dari suhu, dari cuaca, dan nanti ada projectnya harus pakai pakaian apa. Selanjutnya akan saya tuliskan di notepad. Dituliskan di sini. Ini berupa kesimpulannya. Jadi selanjutnya ini akan saya buatkan plus di luar dari Google Chrome yaitu use application or browser. Nah, ini mirip sama pertemuan kemarin. Di sini kita arahkan indicate untuk aplikasi Notepad. Klik, sudah dapat kontrol. Oke, kemudian di dalam Notepad saya ketikkan plus di dalamnya do ini yaitu type into. Oke, saya klik indicate. Nah, saya arahkan ke sini. Kemudian mengetik di sini. Kemudian confirm. Nah, di sini kan nanti akan dia mengetik kata-katanya kita gedein. Sini cuaca hari ini di spasi ada data di kota berarti di kota adalah berarti suhu. Nah, ditambahkan yaitu var suhu ditambah berarti spasi derajat dan cuacanya spasi itu var cuaca. Kemudian kesimpulannya maka bos misalkan sedeveloper atau saya atau siapapun itu maka anda disarankan
aplikasi yaitu pakaian. Save. Udah. Nah, selanjutnya kita simpan sama seperti yang biasanya. Save. Muncul tampilannya seperti ini. Saya taruh, kemudian saya plus di bawah itu masih ada notepad yaitu keyboard. Status, kemudian ada kontrol, sininya S, kontrol S, kemudian di type pintu untuk mengetik nama filenya, klik indicate arahnya ke sini, kemudian confirm, kemudian ini untuk nama filenya saya isikan tanda kutip awal dan akhir ya, cuaca hari ini di spasi kota. Oke, kemudian terus lagi yaitu klik ini untuk mengklik tombol save. Selesai. Indicate tombol save ini dipilih, kalau dapat targetnya mantap. Oke, nah sekarang kita coba ya. Ini saya tutup, ini saya tutup. Oke, kemudian ini saya kecilin dan kita coba running-kan. Misalkan saya ingin tahu sekarang kondisinya di Amerika, di Texas. Nah, kita lihat di Texas. Jalan kita isikan contohnya Texas, ya kan? Oke, Texasnya masuk ke variabel kota. Oke, selanjutnya akan menjalankan aplikasi browser Google Chrome, kemudian mengetikkan kata-katanya cuaca hari ini di Texas, enter. Oh, di Texas 14 derajat, diambil datanya. Cuacanya sebagian berawan, diambil datanya. Kemudian di compare untuk mendapatkan pakaian. Kemudian dibuka di notepad, dibuat kesimpulannya mengetik cuaca hari ini di Texas adalah 14 derajat dan cuacanya sebagian berawan. Maka Anda disarankan memakai pakaian baju tebal. Kemudian disimpan cuaca hari ini di Texas, kemudian klik save. Selesai. Seperti itu. Kalau kita cek datanya tadi disimpan di situ ya, di cuaca, dan kita buat program di C, di cuaca, nah di sini, nah ada yang masuk. Oke, nah ini dibuatkan konsep statementnya dengan membuat flowchart di mana assign to statement dan pro decision untuk conditionalnya. Kemudian ini contohnya untuk flowchartnya, kemudian digunakan notepad untuk membuat kesimpulan yang sudah kita dapat untuk browsing tadi. Ini sama seperti pertemuan kemarin, membuka notepad, menuliskan di dalam notepad, kontrol save, menuliskan file, dan kontrol klik save button save. Selesai. Jadi itu untuk hari ini tugasnya, yaitu bikin video untuk pertemuan hari ini, nanti dipostkan di media sosial kalian dan copy pastekan linknya. Linknya bisa di notepad, bisa di word atau PDF. Dan yang nomor 2, nanti kumpulkan source code-nya sesuai contoh yang tadi kita buat, yang saya buat. Nanti saya paksakan untuk kalian buat RPA. Nah, contohnya tadi yang sudah buat di sini, ini bisa kita buatkan zip-nya, compress to zip. Ini nanti akan dikumpulkan di e-kampus. Dikumpulkan di kampus di sini.
Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, jangan lupa untuk absen di kampus. Masuk ke pertemuan 10 itu bisa di online, bisa klik online atau bisa di kolom komentar ataupun bisa klik absen di kampus. Kalau saya di kolom komentar biasanya klik kehadiran, dicek, kemudian ikut diskusi sebagai absen. Kalau tidak diklik online, tidak isi kolom komentar atau tidak klik absen tapi ikut di Google Meet pakai link dari teman atau yang lain, nah ini bisa dicek di sini ada nggak namanya. Nanti di screen capture kirim ke saya sebagai bukti untuk pertemuan hari ini. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada yang tanyakan ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Ya, silakan Mas Dikri. Ya Pak, Bapak izin bertanya Pak, yang tadi tugas video itu kita bikin video pembuatan RPA-nya itu ya Pak? Iya, jadi bikin video sama seperti yang saya tadi buat RPA ini, saya videoin ini. Nanti videonya akan saya share di YouTube di folder video di pertemuan ke-10. Nah, kalau tugasnya masnya sama buat video juga, nanti di post ke media sosial, linknya nanti di copy paste, nah, di notepad atau di mana nanti disertakan dalam satu folder projectnya, kemudian di zip. Nah, zip-zipannya ini nanti akan dikumpulkan untuk tugas untuk pertemuan yang ke-10 ini. Oke Pak, itu media sosial boleh Google Drive juga Pak, uploadnya? Media sosial bukan Google Drive, itu bukan media sosial itu. Oke, berarti media sosial ya Pak, YouTube Iya, gitu ya Pak? betul, bisa YouTube, di Facebook, di TikTok, itu media di mana terhubung dengan connecting people. Kalau Google Drive itu bisa aja nggak connect kalau kita nggak nge-share. Dan kita juga kalau nggak nge-share ke orang juga nggak tahu kan nantinya. Oke Pak, siap Pak. Bisa di YouTube, bisa di Facebook, bisa di Instagram, bisa di TikTok, Snack, nah gitu. Banyak lah. Monggo silakan yang lainnya kalau ada mau ditanyakan. Nah, ini bagian yang pertama tentang browser. Nanti minggu depan bagian yang kedua dengan teknik yang berbeda. Kemudian minggu berikutnya pertemuan 11 online, pertemuan ke-12 insya Allah. Kalau saya udah sehatan, udah baik, udah kuat, ya nanti masuk kelas, udah tatap muka di kelas.
kesulitan tanyakan ya, bisa WA di grup atau japri lewat WA ataupun email. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.